Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Nabila, NPM 217520035. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perubahan tingkat harga. Perubahan harga sendiri merupakan perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama, baik untuk harga masukan maupun harga keluaran. Harga masukan sendiri merupakan harga faktor produksi dan harga barang atau jasa antara yang diperoleh untuk tujuan diolah lebih lanjut. Sementara harga keluaran merupakan harga barang dan jasa yang dijual sebagai produk perusahaan. Perubahan tingkat harga terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah perubahan harga umum, mencerminkan perubahan nilai tukar daya beli uang. Perubahan harga umum ditandai oleh perubahan seluruh harga barang dan jasa dengan tingkat dan arah yang sama. Yang kedua adalah perubahan harga spesifik, mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Perubahan harga spesifik dalam pasar masukan akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan kos yang akhirnya mempengaruhi biaya perusahaan, sedangkan dalam pasar keluaran akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga merupakan perubahan harga relatif. Harga relatif ini mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Pengaruh perubahan relatif tidak dapat terungkap secara penuh jika penyesuaian tidak dilakukan, baik untuk perubahan harga umum maupun perubahan harga spesifik. Nah, dalam perubahan harga ini mempunyai implikasi yang berbeda antara pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter. Pos moneter itu berkaitan dengan masalah untung atau rugi daya beli, sedangkan pos moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Nah, untuk pos moneter dan pos non-moneter ini terdiri dari dua, yaitu aset dan kewajiban, baik aset moneter maupun kewajiban moneter, maupun aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Yang pertama adalah pos moneter, yaitu aset moneter. Aset moneter itu merupakan klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa mendatang dan jasa tertentu. Sementara kewajiban moneter merupakan sebuah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Nah, yang kedua adalah pos non-moneter. Pos non-moneter ini merupakan pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Aset non-moneter ini merupakan aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai yang berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisis tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Sementara kewajiban non-moneter merupakan keharusan untuk menyerahkan barang atau jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Materi selanjutnya yaitu merupakan pernyataan kembali tingkat harga umum. Menurut Belkowi pada tahun 2001 menyatakan bahwa akuntansi historical cost tidak mengakui perubahan daya beli umum, sedangkan akuntansi tingkat harga umum mengkoreksi keadaan saat terjadinya perubahan harga dengan menyatakan kembali secara lengkap laporan keuangan historical cost dengan suatu cara yang mencerminkan perubahan daya beli dolar dan diukur dengan alat angka indeks. Angka indeks harga sendiri merupakan rasio antara rata-rata sekelompok barang atau jasa pada suatu tanggal tertentu dengan rata-rata harga. Sekelompok barang atau jasa pada tanggal tertentu ini biasanya dinyatakan dengan persentase. Indeks harga yang paling sering digunakan pada akuntansi tingkat harga merupakan indeks harga konsumen atau yang biasa kita sebut dengan IHK. Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian historical cost menjadi akuntansi tingkat harga umum guna mencerminkan perubahan pada daya beli dolar. Maka, indeks tingkat harga umum dapat dihitung dan diukur dengan indeks harga, yaitu indeks harga konsumen. Yang selanjutnya adalah tingkat harga umum dalam laporan keuangan.
Tingkat harga umum dalam laporan keuangan mengacu pada metode akuntansi yang menyesuaikan laporan keuangan dengan tingkat inflasi atau perubahan harga umum yang membedakan antara pos moneter dan pos non-moneter yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Laporan keuangan berdasarkan tingkat harga umum ini hanya bersifat sebagai informasi tambahan dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan laporan keuangan konvensional. Nah, dari tadi ini kita udah ngomongin indeks tingkat harga. Indeks tingkat harga itu sebenarnya apa? Indeks tingkat harga itu suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menyatakan perubahan harga barang atau jasa dalam perekonomian. Indeks harga dapat digunakan sebagai indikator dalam menetapkan gaji atau upah pegawai serta untuk mengukur inflasi dan perubahan biaya hidup. Indeks tingkat harga ini juga terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga produsen atau IHP, indeks harga petani, dan indeks harga implisit. Yang terakhir yaitu interpretasi untung atau rugi daya beli. Interpretasi untung atau rugi daya beli ini merujuk pada analisis dampak perubahan harga umum atau inflasi terhadap kinerja keuangan suatu entitas. Hal ini melibatkan penyesuaian laporan keuangan untuk memperhitungkan depresiasi daya beli uang akibat inflasi, sehingga menggambarkan kinerja sebenarnya dari perspektif daya beli. Pos moneter dalam laporan keuangan dijabarkan menggunakan kurs penutup dan merupakan bagian dari interpretasi untung atau rugi daya beli. Interpretasi ini penting untuk memahami bagaimana perubahan harga umum atau inflasi mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Baiklah, itulah tadi materi tentang akuntansi perubahan tingkat harga yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.